Berarti kan nggak langsung nyantol ke Semen Padang. Enggak. Berarti dulu bergerilya dulu. Habis PPLP itu nggak jelas saya tuh di Padang putar-putar, main di sini, main ini, ikut ini. Tarkam gitu ya. Tarkam. Masih kuat ya. Kalau jadi yang lain. Nah, kalau ya jangan lah ya, nak do dia uang latihan dah lagi tiba. Ya siapa nih? Ini habis tuh pas waktu tuh yang Semen Padang lolos Liga 1. Masuk tim profesional itu susah, Iya, seleksinya susah susah. Dapat kepercayaan main Susah. Dapat starting eleven susah. Sekarang ada kesempatan nggak kenapa begitu ya? buang. Kalau masuk ke tim Semen Padang, istilahnya tim profesional, berarti dia udah punya kualitas. Cie, Tinggal ini kata kuncinya ya. Pasti ya nggak mungkin lah pemain jelek itu, pasti bagus punya kualitas. Artinya ketika berbicara Semen Padang, mereka di barisan supporter pun, barisan penonton untuk memang awan akan bisa meninggal nomor 7 hari. Tagai nomor 7 gue diparkir, karena lama nomor 7 aja. Bagaimana? Peluang aja. Peluang saja lah. Nggak lo bertanya orang, kalau lo nanya. Nah, dia tanya orang keluar nih. Keluar besok kalatian pikir-pikir. Alah salah ada. Alah kalatian kok. Awak petang akan isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Lawang. Lawang. Kecamatan Matur. Oh, Matu apa Matur? Matur. Matur. Matur bahasa Padang. Oh, Matur apa? Kalau Matur itu apa? Mari. Matur. Oh, Matur ya. Matur. Matua, Kabupaten Agam, Sirah Rangagam. Kita berada di rumah One Man One Club. Alhamdulillah kita sudah bersua dengan beliau. Namanya panjang sekali. Rudi. Emang cuma Rudi saja? Rudito. Rudito. Rudi Jadi aja. kalau di akte di STTB Rudi. Iya. Pernah nanya nggak kenapa nama saya sesimpel itu sama orang tua gitu? Enggak ya. Enggak penting juga. Enggak, bagi kami penting itu. Kami nanya sekarang, kok sepeda? Belum pernah tanya-tanya Belum kenapa. pernah. Men? Nanti kita tanya mama Ya, ya. tanya sama mama. Mama di belakang, kenapa nama simpel itu? Berapa orang berarti kakak? 3. 3. Yang nomor 1 Yang namanya? nomor 1 Roni, abang. Nama panjangnya? Roni. Roni. Roni tok aja. Roni doang. Roni aja. Kalau yang adik yang satu adik lagi? yang cewek Resti Handayani. Ternyata ada diskriminasi di keluarga ini. Kalau perempuan namanya full name ya. Jadi kalau kita bikin nama panjang. Bikin paspor, ada nama depan nama Iya, belakangnya. ini sama. Berarti kalau paspor berarti Sama. Rudi. Rudi ya. Iya, alhamdulillah kita sudah bersua dengan request dari Dusana semua. Rudi. Ya, Rudi doang. Rudi. Apa kabar Rudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Habis Ramadan, masuk Lebaran, wajah kembali cerah ya. Dan alhamdulillah kalau Dusana mengikuti informasi baik di akun resminya Semen Padang ya. Iya. Kembali bergabung ya. Alhamdulillah. Berapa tahun itu? Sudah berapa tahun? Masuk 11 tahun dari 2010. 11 tahun ya. 2010. Kalau masuk SD, SMP udah mau SMA. kuliah ya. Mau SMA. SMA. SMA udah mau kuliah juga. Eh, Jadi bagi Dusana Minang satu yang waktu itu belum masuk SD, sekarang mungkin udah masuk kuliah itu. Beliau masih di Semen Padang, makanya One Man One Club. Jadi pertanyaannya, kenapa betah di Semen Padang? Karena udah merasa nyaman gitu. Apakah selama berkarir ini 11 tahun ini tidak ada nggak tawaran dari klub lain? Ada. Ada. Kapan itu? Kalau tawaran itu mulai dari Semen Padang yang degradasi tahun 2017.
Oh, 17. Ya. Dapat tawaran Banyak tawaran yang ngajak main keluar Liga 1. Liga 1. Ya. Kemudian Magnet Kota Padang tuh udah terlalu itu ya bang ya. kayak lagunya Katon ya. Aku tak bisa pindah ke hati. Ya pas 2017 ada tawaran diajak main keluar. Ada. Boleh disebut nggak tawarannya kemana waktu itu? Mungkin nggak usah. Nggak usah ya. Pokoknya ada tim Liga 1, arah tim Kalimantan 1. Oh, Kalimantan atau? Arah tim. Kalau kemarin kan masih banyak tuh tim Iya. Kalimantan. Arah 1 tim Dari arah Jawa lewat lagi. lewat lagi Ya lewat lagi. ke Bali. Bali. Akhirnya Ya Bali nyampe sama juga Bali ya. Kalimantan ya. Tapi kayaknya Tapi lebih waktu itu ditelepon sama pelatih sama manajer suruh bertahan main di Semen Padang ya. pertimbangan secara personal ya. Itu kan pertimbangannya tadi karena dari request dari manajemen. Dan di Padang aja kita jatuh, kita sama-sama kembali bangkit. Ya. Gitu. Tapi secara personal pertimbangannya apa gitu? Karena kalau saya prinsipnya dari pas masuk, kalau masih dipertahankan Semen Padang, saya nggak bakalan main keluar. Itu. Kalau masih dipertahankan, masih dibutuhkan, saya tetap di Semen Padang. Tapi kalau udah nggak dipakai, baru mungkin saya cari tim di luar. Wah, berarti Dari Semen pertama Padang masuk, dari pertama yang nomor masuk. 1. Ya, pilihan pertama. Siap. Mudah-mudahan bisa ditangkap ini oleh semua dansa bola Minang Satu. Gitu. Sederhananya seperti ini, seperti sederhana nama beliau, Rudi. Jadi beliau setia ya. Itu mewakili istilahnya terima kasih pada Semen Padang juga, bang. Karena udah memberi kesempatan lah istilahnya kan. Soalnya saya masuk kan dari seleksi, bukan dari kayak teman-teman yang lain bukan dari ya. akademi ya? Bukan dari akademi juga bukan, dari tim junior bukan, saya seleksi ke Semen Padang. Bukan dari pemain-pemain udah dari klub yang Liga 1, Liga 2 juga bukan. Ya, bukan. Saya dari Berarti boleh dibilang klub profesional pertama Semen Padang. Semen Padang. Klub profesional terakhir? Insya Allah Semen Padang. Padang. Mudah-mudahan. Ya, gitu. Nah, kalau saya tidak keliru ya, ini kan Rudi alma maternya kan di PPLP. PPLP ya. Ya seperti kita ketahui akhir-akhir ini masuki medio 2021 ini PPLP booming ya. Ya. Karena produknya banyak yang dapat laris ya. main ya. Nah, banyak yang dapat kontrak gitu. Dan beliau adalah produk PPLP gitu. Waktu itu tamat tahun 2005 teman. Tamat PPLP-nya. Ya, tamat 2005. Tamat PPLP 2005 ya. dan Masuknya 2003. berarti melalang buana ya. Ya, mana di Padang. Baik, berarti secara ilmu persepak bolaan yang akademiknya itu diajarkan di PPLP, ilmu di PPLP. Dan kita tidak bisa pungkiri PPLP merupakan bagian sejarah dari sepak bola Sumatera Barat. Banyak produk-produk hebat lahir dari PPLP. Sebagian besar dari PPLP. Nah, waktu itu kan, mohon maaf ya, kita dari Kampuang ya. Ya, Kampuang. Kita dari Kampuang. Bagaimana ceritanya bisa saat itu masuk ke PPLP? Kalau zaman kita kan hampir-hampir samain. Masuk PPLP itu membayangkan itu kan melewati beberapa tahapan proses yang luar biasa gitu. Jadi ketika menyebut nama diklat itu namanya pasti pemain dah keren-keren nih. Sulit masuknya dengan proses yang baik. Nah, kita dari kampung ini gimana prosesnya? Kenapa bisa sampai ikut tes PPLP itu? Mana ceritanya? Pertama yang pertama ajakan teman pertama. Soalnya saya karena main di kampung juga nggak kepikiran main di PPLP, main itu yang tahu cuma Semen Padang ya dulu. Semen Padang. Oh gitu, jadi nothing tulus aja. Ya, sekolah di SMA berapa dulu? SMA 1 Matur.
Semasa itu matur sekolah, ada ajakan teman yang udah tahu kalau ada sekolah sepak bola di Padang katanya. Diklat ya? Ya diklat, ikut seleksi yuk katanya. Pas soalnya jadwalnya pas juga nggak jadwal sekolah, pas libur, istilah pas libur sekolah. Ayolah coba-coba. Berarti seleksi pas di kelas 1 apa kelas 2? Kelas 1. Kelas 1. Pas tamat kelas 1. Seleksi ke Padang sama teman. Berapa orang? Waktu itu sekitaran 5 orang. Nggak tahu tempatnya di mana. BPLP tahu tuh waktu itu BPLP itu di Air Paca. Oh iya. Istilahnya, ayo pergi sama teman itu nanti urusan carinya pas di Padang ya udah cari di Padang. Nekat aja ya? Ya nekat. Oh maaf, saya potong. 5 orang ke Padang. Yang dari 5 orang ini sebelumnya udah apa gitu? Mau maaf ya, karena kita dari daerah ya, kan jarang-jarang ke Padang gitu. Jadi kan nggak tahu gitu. Yang 5 orang ini udah ada yang familiar dengan kota Padang gitu? Belum. Semuanya belum. Istilahnya nggak kepikiran ngapain ke Padang jauh kali dari kampung kan. Cuma main-main di kampung aja. Cuma tahu dari teman-teman yang mungkin dari berita-berita tahu kalau ada di diklat seleksi buat pemain-pemain yang si muda gitu. Seleksi dah ke Padang. Jalan cari diklatnya di mana sampai seleksi, daftar seleksi. Kalau waktu itu pendaftaran di diklatnya masih di diklat itu. Kalau sekarang kan udah ke dinas, kantor dinas katanya. Kalau sistem ya? Ya ada sistem. Kalau dulu kan seleksi, datang ke diklat, seleksi, tulis nama, posisi itu udah seleksi, tunggu giliran. Gitu. Alhamdulillah pertama dari yang sekian ratusan orang lolos 60, lolos 30, tes terakhir, habis itu pulang. Nggak lama kemudian datang pelatih diklat ke rumah, telepon tanya rumah di mana, datang dibilang sama pelatih, kamu mau nggak main itu masuk pindah ke PPLP, sekolah di sana katanya, pindah. Oh maulah, udah niat dari pertama kan, mau. Cuma maunya masih kepikiran, nanti sekolah di Padang nggak ada teman, nggak ada itu, jauh dari orang tua. Masih istilahnya ragu-ragu ya. Masih gamang ya? Ya masih itu. Cuma nggak apa-apa lah. Istilahnya emang hobi kita main bola. Kalau mau berkembang ya harus kayak gitu. Kalau di kampungnya main mungkin istilahnya jalan di tempat ya. Ya gimana? Ada hal yang menarik ya. Mungkin ada bedanya sama adik-adik generasi sekarang yang di PPLP gitu. Sekarang kan kita sudah di perubahan kemajuan teknologi ini kan jauh besar. Kalau dulu serba manual, kita pergi ke Padang, kita naik bus, kemudian warawiri mau kemana. Kalau sekarang kan tinggal pencet HP, map, bisa pesan apa kan, online atau segala macamnya kan. Kalau dulu kan enggak. Jadi secara apa? Secara effort, secara kemandirian dan perjuangannya tentu bakal berbeda kan dengan adik sekarang. Kalau Rudi saya itu gimana sih ceritanya dialami gitu? Karena kebayang kan, mau maaf ya, saya waktu ke Padang waktu masih sekolah memang kayak bego-bego juga gitu. Jadi nanti naik mobilnya kemana gitu. Belum lagi kita mikirkan, pasti kan, orang di Padang pasti banyak hebat-hebat ini gitu. Kita nggak siap. Saat itu gimana sih suasananya? Ini juga cerita lucu juga ya bang ya, pas ke Padang itu. Yang pertama nggak tahu jalan, nggak tahu. Turunnya di mana? Naik mobil dari Bukit Tinggi, dari kampung ke Bukit Tinggi, turun di terminal, naik mobil lagi ke Padang. Yang taunya waktu ditanya-tanya sama orang, turunnya di Minang Plaza namanya. Basko sekarang ya? Basko yang sekarang tuh. Iya, di terminal ya. Habis itu pas jalan-jalan, pas nyampe di Padang rupanya nggak ketemu. Nggak sampai Minang Plaza. Kok bingung kan? Di mana? Tunggu Hitam itu mana? Kalau nggak salah di sekitaran Tabing. Waktu itu kena razia mobilnya. Jadi mobilnya harus ditahan, nggak bisa jalan. Penumpangnya turun. Disuruh turun penumpang. Jadi tanya lagi sama orang yang dari Bukit Tinggi. Jadi kalau ke Minang Plaza naik apa lagi? Naik angkot katanya kan, naik angkot ini katanya. Pindah lagi. Naik lagi.
Saya jalan turun, oh yang ini Penang Plaza. Tanya nanti mau ke diklat tempatnya air paca. Tanya lagi apa ke sopir, kalau ke air paca naik mana? Oh ya nih naik ini dulu, nah katanya naik ke Steba dulu, Steba. Padahal dari Minang tuh ada yang langsung ke Belimbing, Balai Baru. Tapi ngantri dulu kan, dulu kan. Naik, turun Steba, tunggu lagi cari-cari, tanya yang mobil buat ke air paca. Oh ini naik dulu arah Balai Baru. Nanti baru sambung katanya. Naik lagi dari Steba, Balai Baru, turun di bypass. Tunggu angkot lagi baru naik ke PPLP. Iya. Terus pas seleksi, kalau seleksi itu kan 3 hari ya? 3 hari 4 hari? 4 harian lah Bang. 4 hari. Berarti harus nginap dong? Nginap. Nah, gimana nginapnya? Pas seleksi pertama lolos, kalau lolos otomatis nginap di PPLP dulu. Di apanya nginapnya? Tapi disediakan ruangannya? Enggak, tapi nginapnya di apa tuh, di lantai PPLP itu ya. Kalau nginap mandiri ya. Kalau kamar dipakai sama senior, nggak mungkin lah mau tidur di kamar kan, belum masuk. Belum lolos, belum boleh masuk kamar ini. Tidur di itu. Tapi karena kita nggak bawa persiapan, nggak bawa ini, masa mau tidur di lantai kan, nanti pagi-pagi sakit perut lagi. Telepon teman. Ya ada sepupu katanya tinggalnya Balai Baru katanya. Oh Balai Baru. Paca Balai Baru jauh juga itu. Jauh. Naik apa? Naik angkot. Malam angkot. Udah jam 9-an lah Bang. Udah 9 ya, angkot nggak ada lagi. Jadi mikir mana mau cerita sama teman, mau tidur sini apa? Bagus tidur di tempat sepupu teman itu ya lagi katanya kan. Iya. Oh ya dah, tunggu dulu, tunggu cari angkot dulu kalau itu. Jalan keluar lagi, tanya sama orang, kalau malam ini nggak ada angkot lagi ya, tanya mana ada angkot lagi. Oh ya dah, jalan aja lagi, jalan dari air paca ke Balai Baru. Aduh. Ada 5 kiloan ya? Sekitaran ya 5 kiloan. Sampai di Balai Baru baju udah basah semua. Ketemu, tapi alhamdulillah sampai di rumah teman tuh dapat tempat nginap. Makan juga dikasih. Servis juga ya. Poding juga buat seleksi besok dikasih. Rumah siapa, masih ingat nama orangnya? Ada, masih teman di satu kampung juga. Dia sebelumnya juga udah pernah PPLP, cuma PPLP-nya cuma sebentar, cuma 1 tahun aja, habis itu keluar. Roni namanya waktu itu teman. Bukan abang kita ya? Bukan abang, Roni juga namanya. Jadi udah Roni berjasa luar biasa ya. itu satu-satunya sama. Pijakan karir pemain Semen Padang mulai dari rumah Roni itu. Iya, Roni. Dapat puding ya. Kalau sekarang masih itu digigit nyamuk. Nggak tahu bisa lolos apa enggak lagi ke besok. Berarti sampai 3 hari nginap di sana terus bolak-balik. Ya, bolak-balik. Kalau karena pertamanya udah tahu, jadi pas seleksi itu langsung keluar. Masih ada angkot pas sore-sore langsung balik nggak jalan lagi. Alhamdulillah. Itu ya suka-dukanya ya. Karena ya itu yang diklat tuh. Ya, kalau sekarang mungkin sebagian ya sudah diantar orang tua. Iya, kalau sekarang ya kadang lihat adik-adik tuh yang pas seleksi udah pakai mobil pribadi, diantar sama orang tua, ditungguin sampai selesai seleksinya. Agak-agak cemburuan juga gitu ya. Tapi dari sisi lain secara kemandirian kita lebih tunggu, Pak. Mental juga udah siap ya, udah siap jadi udah dites di jalan, udah sakit-sakit dulu ya. Iya. Nah, tamat PPLP berarti kan nggak langsung nyantol ke Semen Padang. Berarti dulu bergerilya dulu. Habis PPLP itu nggak jelas ya tuh di Padang, putar-putar, main di sini, main ini, ikut ini. Gitu ya? Tarkam, kadang ada Liga PSP dulu, ada Liga PSP. Kadang kalau ada kalau dulu kan divisi 3 Bang, divisi 3. Iya, dulu masih divisi 3. Ada yang ngajak ya ikut divisi 3 di Payakumbuh. Persepak ya? Persepak. Yang ini ya? Yang ini? Yang kostum biru ya? Yang biru. Ini di Persepak ini? Persepak.
Ini tahun berapa di Habis Persepak? yang Persepak 2006 2007 Pas baru-baru tamat ya? diklat ya, tamat diklat. Nah, habis itu dari Habis itu Persepak seleksi persiapan buat Porwil, dulu Porwil namanya. sebelum PON ya? Ya sebelum PON yang ini, Yang ini. inilah waktu itu yang persiapan sebelum Porwil nih. Kalau Yang ini Persepak waktu ya. itu capainya apa ini? Kalau yang Porwil juara kami di Medan. Yang PON-nya Yang PON-nya kami sampai 6 besar. 6 besar ya? Ya. Berarti 6 besar berarti Pas segitiga final. ya pas masuk semifinalnya 3-3. Jadi kami nggak lolos lagi. Oke, yang ini bagaimana ini? Kalau yang itu pas PON-nya itu bang, Ini pas PON-nya. yang baju merah pas PON. Kalau ini yang mau Porwil ini. Oh, ini PON ya? Ya, kalau ini. Kalau itu yang udah di Kalimantan dah, di Samarinda. Kalau itu yang pas persiapan PON. Oh, ini masih tim Sumbar juga Ya, yang uji coba di Bali itu di Stadion Gianyar. Nah. Gitu. Ya. Berarti kalau kita ikut liga, berarti itu amatirnya di Persepak ya? Persepak, Bengkalis pernah juga. Bengkalis pernah juga. Nah, di Persiju, Oh, Persiju ya? Persiju ya pernah juga. Persiju tahu? Kalau Persiju pas 2009, habis di Persiju saya baru ke itu, Semen Padang. Bagaimana ceritanya bisa dipanggil ke Semen Padang? Karena waktu itu pasti ada apa kan? Ada komunikasi. Kadang kalau apa tuh ya, istilahnya kalau nasib tuh nggak tahu kita gimana. Awalnya pertama nggak ada kegiatan, nggak ada turnamen, nggak ada liga, nggak ada divisi. Istilahnya muter main-main tarkam lah kayaknya di Padang. Habis itu yang kebetulan pas yang gempa di Padang itu bang, September 2009. ya yang pas gempa, jadi yang ada tim Kelantan Malaysia, jadi dia mau kasih kayak sumbangan gitu ke Padang. Oh, charity match. Jadi nama ya? jadi dia ajak yang tim Padang ini, bukan PSP juga, tim Padang, Kota Padang lah. Kota istilahnya. Padang diajak main ke situ. Buat itu laga amal. Di situ saya ketemu sama Pak Haji Suat Maniman. Dia yang disuruh buat melatih. Dia cari pemain. Kebetulan saya dengar, saya ikut seleksi latihan-latihan. Oh, berarti lah proses seleksi juga. Ya seleksi yang buat Kirain ceritanya. kan ditelepon aja ini. Enggak, cabutan ya? yang datang juga banyak waktu itu. Oh, gitu. Jadi seleksi dulu, seleksi yang dibawa waktu itu cuma 18 orang. Soalnya yang ditanggung tiket sama biaya Berarti yang makan nanggung orang dari Malaysia ya? dari Malaysia sama. Kelantan ya? Ya Kelantan. Kelantan. Kesempatan juga kita ngomong terima kasih sama Malaysia ya. Ada juga itu pengaruhnya dari Kelantan. Kalau nggak mulai dari situ, mungkin saya nggak Pak bakalan Sotman ketemu kenal ya. sama dia. Saya Iya. kenal sama Pak Sotman, Pak Sotmannya nggak kenal sama saya. Iya. Belum kenal ya. Belum pernah itu. Nah kalau nggak dari situ, disitulah kenal sama Pak Haji. Nah, Saya masuk ke tim dia, kita pergi ke Kelantan, habis main pulang, habis itu saya didatangi Pak Haji, suruh latihan terus, pokoknya latihan terus katanya. Kalau walaupun nggak ada dikasih uang latihan, nggak ada latihan sama dia terus. Ya saya ikut latihan, datang terus sore latihan. Kadang dibecandain sama Pak Haji itu masih kuat ya aja. kalau jadi yang lain. Kalau ya jangan lah ya, nak do dia uang latihan dah lagi tiba. Ya siapa nih? Ini habis itu pas waktu itu yang Semen Padang lolos Liga 1, Pak Haji pas di Liga 1 apa Liga Super waktu itu? pas Liga Super ya? Liga Super, Liga masih Super Liga ya? Super ya, Belum masih Liga Super. ya masih ISL. Iya. ISL. Ketika apa ya? Yang 2010. Penurunan divisi utama dipilih Ya. untuk Liga Super ya? Ya, ISL, Semen Padang lolos. Pak Haji pas diajak ke Semen Padang, saya ditelepon. Pak Haji yang itu. Ya, ditelepon sama Pak Haji. Doang. Ya Pak. Mau nggak seleksi ke Semen Padang katanya? Wah, kaget juga kan. Semen Padang Pak? Iya, apalagi Semen Padang.
mau Pak, kalau mau besok malam datang ke mes katanya. Cariin, ada disuruh temuin, ada abang-abang di mes katanya. Temuin kalau Pak Haji suruh ke mes buat seleksi. Besoknya pas waktu itu Semen Padang mau tur Sumbar, dulu kan Semen Padang sering tur Sumbar ke Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Disuruh, pas datang ke mes bilang ini dari Pak Haji suruh ke mes, disuruh itu ya, disuruh datang, dikasih tempat nginap. Besok paginya berangkat ke Payakumbuh, ke Batu Sangkar kalau nggak salah pertama. Batu Sangkar, disuruh temui itu Bang Nil, Bang Nil. Waktu itu Bang Nil pelatihnya, Bang Nil Mezar ya. Udah seleksi, ikut tur, tapi pas tur Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit Tinggi, saya cuma main pas di Batu Sangkar ya 1 kali. Oh, berarti prosesnya waktu itu dibawa ya, ikut dulu. Jadi selama tur dipantau. Iya. Gitu ya. Soalnya sebetulnya seleksi game di Indarung, cuma pas waktu itu Semen Padang tur Sumbar, jadi kan nggak mungkin. Pas balik dari tur Sumbar, baru ikut latihan seleksi. Kebetulan waktu itu pas datang Pak CEO sama manajer waktu itu Pak Toto sama Pak Asdian. Toto Sudibyo ya. Pak Toto ini masih ada, Pak Toto, Pak Asdian, ya masih ada. Seru, soalnya orang tuh mau lihat, kata Pak Haji kan, jadi seleksi kalau masuk, tapi kalau belum berarti belum rezeki katanya. Udah ikut seleksi. Waktu itu game 3 hari lah kalau nggak salah Bang, 3 hari game. Pas besoknya, pas udah selesai, ditelepon sama itu, alhamdulillah Rudi masuk katanya kan. Tinggal nego katanya. Nego. Kalau kita baru-baru nego apa mau mikir nego masuk ada, alhamdulillah ya Bang, alhamdulillah. Tapi bisik-bisiknya kan itu pertama. Waktu itu nego berapa? Kalau dulu gajinya 1,5 gaji aja, 1,5 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, 1,5 1 bulan. Tahun 2010. 2010 ya. 2010. Istilahnya kalau mikirin uang waktu itu mungkin malas kita di Semen Padang kan. Soalnya sebelumnya main di Persiju, main cuma perputaran 1 minggu 2 minggu aja dikasihnya jauh lebih banyak dari di Semen Padang ya. Lumayan. Tapi ini kesempatan besar. Kesempatan. Mau main divisi kita tujuannya juga ke ISL, divisi utama ya. Ini udah dikasih kesempatan, nggak mungkin lah disia-siakan. Ya main, alhamdulillah. Tiap tahun dipercaya lagi, ganti pelatih masih dipercaya. Iya. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Siapapun yang menjadi nahkoda di Semen Padang, beliau selalu dipercaya. Mungkin dari 2010 itu udah 4 atau 5 pelatih lah mungkin yang ketemu ya. Debut masih ingat nggak? Debut profesional? Debut profesional pas lawan Persijap Jepara. Inti atau pengganti? Pengganti. Berapa menit main? Masih ingat? Waktu itu main cuma paling kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Iya, artinya kita ingin sharing juga nih pada muda-muda gitu. Seorang Rudi doang yang hampir 11 tahun di Semen Padang. Awalnya debutnya nggak nyampe 10 menit. Di Persijap waktu itu hasilnya gimana? Menang ya? Itu menang Semen Padang. Debut di Agus Salim. Debut Agus Salim. Ya, Agus Salim. Pertandingan selanjutnya? Pertandingan selanjutnya alhamdulillah sering main, sering masuk line up, sering. Yang langsung starting 11 ingat? Belum. Kalau yang starting pas tahun 2000 pas IPL.
baru pas tahun 2011 2012. Yang Yang ini. Ini baru starting 11 ya? Yang ini starting pas lawan waktu itu Persija apa? Dulu di PL ini tim Jakarta. Oh, waktu itu kan kalau nggak salah saya Persib sempat gabung IPL ya. Pembukaannya waktu itu di Bandung bukan? Oh, itu yang IPL yang tahap 2-nya, oh, Bang. tahap 2 Ya, yang pertama waktu itu nggak ingat? Yang pertama waktu itu IPL tuh Persib nggak ada kalau nggak salah. Oh iya, yang pas Persib tapi kan habis itu ya kan? Habis mundur nggak jalan, Persib keluar kan? Habis itu baru Samuya ya Persib ya. Berarti waktu itu barengan kalau di gelandang berarti sama Hyun ya? Kalau dulu gelandang Yuyungko, Mofu, Emrizal, saya. Oh, Emrizal. Cuma 4 dulu gelandang. Ada petarung kita ya Emrizal ya. Iya, tuh. Jadi kalau ada yang pas baru-baru masuk tuh ada yang akumulasi, kalau Mofu atau Yu akumulasi atau Emrizal, Bang Kajuk baru line up, baru dapat main kayak gitu. Nah, proses transformasi ya kita dari seleksi, kemudian debut sekian menit, kemudian masuk ke starting 11 gitu. Dan sampai sekarang Semen juara, ini kan juara kita ya. Yang ini pas juara, yang juara IPL kan? Ya. Sampai ke AFC, ya, AFC. Sampai degradasi, promosi, degradasi lagi, dan sekarang di Liga 2. Apa sih kristalisasi pelajaran gitu yang bisa Rudi ambil 11 tahun saya dari Semen Padang ini gitu. Apa itu pelajarannya paling luar biasa? Kesabarannya. Pas tim bagus, senang, gembira, pemain semua happy. Pas tim menurun, degradasi, pemain banyak yang pergi, banyak yang keluar. Iya, saya setia gitu. Tapi ya saya masih cuma kadang ada sedih juga itu. Cuma ya mungkin ya kesabaran tadi ya, kesabaran. Dari sekian banyak momen di Semen Padang, kapan sih momen tersulit? Kalau momen tersulit yang degradasi itu mungkin ya. Degradasi ini kan yang tahun 2017. 2017. Ya, soalnya saya pas bisa dikatakan udah dari setengah musim mau habis nggak main waktu itu karena cedera dari pas 2 kali pertandingan putaran kedua, habis itu cedera, nggak main sampai habis lagi. Agak lumayan parah juga cedera waktu itu. Cederanya waktu itu apa? Lutut. Kenanya di mana? Kenanya pas main di Padang. Lawan apa dulu kalau nggak salah. Waktu itu cedera, istirahat, sembuh, main lagi, habis itu kena lagi. Ya, itu yang bikin lama. Berarti belum sembuh total. Iya. Ya? Belum sembuh total karena lagi. Waktu itu istilahnya lagi dipercaya buat main ya. Soalnya jadi takut kehilangan kesempatan lah istilahnya. Nanti saya lama-lama cedera. Habis kan? Iya, nanti nggak dapat kesempatan. Ini saya lagi dipercaya buat main inti. Kenapa nggak dimaksimalkan? Berarti ada semacam kesimpulan agak dipaksa. Nah, dipaksa terlalu. Itu mungkin pelajaran juga, pelajaran. Jadi kita harus lebih patuh sama dokternya ya. Waktu itu istilahnya mungkin hilang sedikit rasa sakit, udah mau main lagi. Soalnya pas main kan udah sakit nggak ada apa-apanya baru sudah selesai main. Soalnya karena istilahnya masih lagi dipercaya buat inti itu main kan, buat cari starter relevan tuh susah. Masuk tim profesional itu susah, seleksinya susah. Dapat kepercayaan main susah. Dapat starting eleven susah. Sekarang ada kesempatan kenapa ya? Mungkin gara-gara itu juga kemarin dulu ya. Akhirnya tim degradasi juga abis tuh. Tapi dari seorang Rudi gitu yang sudah 2 kali berarti merasakan degradasi dengan 2 kali. Kira-kira apa sih
penyebabnya kita sempat kita berjaya di Asia ya. Mulai bisa berjaya di Asia, kita gagal pas lawan East Bengal aja waktu itu kan. Kalau nggak kita udah sampai ke fase semifinal kan. Iya, iya, iya. Nah, apa sih penyebab utamanya gitu? Kenapa kita bisa sampai 2 kali degradasi dari seorang pemain ya, dari sudut pandang pemainnya yang merasakan langsung pertandingannya. Kalau kita dari segi penonton segala macam kan bebas lah berpendapat ini. Tapi realitanya pemain lebih tahu apa itu sebenarnya. Kalau bagi saya Bang, mungkin simpelnya mungkin kita kalah kualitas. Cari itu. Ya, kalah kualitas dari tim-tim lain yang menyebabkan kita main susah cari kemenangan itu. Main di padang susah menang, main di luar susah juga Bang. Kalau menurut saya ya. Iya, apa-apa. Kalah kualitas ini berarti maksudnya itu kalah kita kepada kemampuan pemain ya. Iya, dari. Kalau seperti itu solusinya apa itu? Berarti kita harus merombak tim. Ya, jalan satu-satunya. Satu-satunya merombak tim. Merombak tim. Dan itu tentunya nanti akan ada hubungannya dengan finansial nanti. Finansial. Nah, karena ada bisik-bisik yang saya dengar ya dari teman-teman, prestasi tim itu berbanding lurus dengan daya finansialnya gitu. Kalau dari seorang pemain gimana itu? Sama ya? Sama. Kalau bukan patokannya bukan finansial, tapi sebagian besar pengaruhnya itu ada. Besar lah. Besar, bukan setengah-setengah besar. Iya. Ya, karena kalau pamannya kita ambil contoh ya. Piala Menpora kemarin PSM nonton ya? Ya. PSM itu kan terbatas itu. Pemain muda lokal, tapi mereka bisa up kan juga, bisa bersaing di Piala Menpora. Tapi itu case-nya kan beda juga. Ya, melihat kalau yang PSM kemarin tuh juga salut juga. Istilahnya lokal pemain muda. Bisa, tapi saya itunya menanggapi itu tuh beda lah sama kompetisi. Kalau itu kan cuma sekedar turnamen, promosi. Beda kalau udah masuk kompetisi udah main 34 pertandingan dengan jarak yang pendek gitu. Dananya tentu jauh lebih besar kan. Nanti ada yang pemain kelelahan, ini segala macam. Berarti complicated ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya kondisinya memang saat itu kita dalam tanda kutip kita berarti bermasalah kita dengan support finansial berarti ya. Apakah kalau itu kesimpulannya berarti kalau sekarang kita ingin kembali kepada level kita yang sebenarnya ke Liga 1 itu menjadi salah satu solusi menurut Rudi? Seperti saya bilang tadi itu sebagian besarnya emang di situ. Cuma nggak bisa dibilang pasti ya. Nggak bisa dibilang finansialnya bagus pasti bisa lolos, nggak juga. Artinya persentase pengaruhnya besar. Besar. Karena mau tak mau tentu kita butuh support yang lebih. Bicara kualitas, sekarang kita punya pemain seperti ini. Kalau kita punya lebih, budgetnya harus gitu. Nah, sekarang kan kita udah sampai hari ini ya. Kita hari tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Kita sekarang syuting 20 Mei. Semen Padang masih kosong 1 slot pemainnya. Kalau nggak salah ya. Udah penuh. Baru 24 ya? Baru 24. Masih kurang satu lagi ya. Itu tergantung manajemen juga ya. Soalnya kalau maunya 24 bisa juga. 24 bisa, 30 juga bisa. Tapi sepertinya 225 kan? Kalau 25 bisa juga. Cuma saya belum, itu mungkin rahasia pengurus sama pelatih lah ya. Mereka yang berhak menjelaskan. Kalau biasanya tuh di Semen Padang 30 sampai 27. Ya, 27. Tapi kalau yang kita baca santer di media akun resmi ya, saya 25 ya. Dan baru 24. Ya, masih kosong 1 slot sampai hari ini tanggal 20 Mei ya. Kita wawancara ini gitu. Nah, dari beberapa yang sudah rekrut itu kan ada muka lama. Ada muka baru. Nah, sejauh ini Rudi ngeliatnya gimana gitu? Optimisme kita untuk bersaing dengan Liga 2 sekarang sama tahu kan? Ada Rans. Ada Persis Solo, Sriwijaya lagi gencar-gencarnya. Medan. Iya, PSMS Medan. Kayaknya Liga 2 sekarang lebih populer sedikit dari Liga 1. Naik rating ya. Kalau sekarang ya betul. Kalau sekarang saya melihat yang materi pemain Semen Padang ya, optimis buat lolos besar saya. Soalnya
di tim itu bisa dikatakan komplit lah. Ada pemain senior, ada pemain muda. Kalau pernah level timnas ya? Iya, ada yang level timnas juga ada. Kalau lihat dari mungkin pengalaman Liga 2 kemarin yang pas yang runner up kemarin, Liga 2 tuh emang bagusnya kayak gitu. Ada pemain muda, ada pemain senior, nanti digabung kombinasi. Jadi tim bagus lah timnya kayak gitu. Berarti bukan patokannya beda ketika kita di Liga 1 ya. Kalau mungkin sama gaya mainnya juga beda Liga 1. Kalau Liga 2 itu kan agak Spartan. Anak muda. Lebih keras dikit. Lari terus gitu. Nah, kalau Liga 1 mungkin bisa atur tempo. Kita lebih ke taktiknya ya. Taktik, strategi mungkin kan. Disitulah emang dibutuhkan pemain-pemain muda. Kalau pemain muda semuanya mungkin kurang bagus juga. Ada yang mengayomi juga. Istilahnya ya ada dicampur. Kalau yang pengalaman senior juga semua juga nggak bisa. Bisa. Jadi ya itulah digabung sama energinya udah melelo ya. Pemain muda, pemain senior itu bagus. Berarti optimis ya. Optimis. Ya. Tentu kita di Sumatera Barat juga selalu mensupport, selalu mendoakan. Mudah-mudahan kita lihatlah sekarang manajemen sedang berusaha, ya kan? Kemudian pemain pun nih kita lihat sekarang sedang optimis. Gitu. Kita lihat nanti sama-sama kita support, kita ramaikan stadion kalau udah boleh. Kalau udah boleh nonton ya. Stadion, ya. Kalau belum boleh, nggak usah lah dulu di rumah aja dulu. Nanti kena skor gak. Nah, cerita ini mengenai lebih spesifik ini kalau bermain di gelandang gitu kan. Ya. Notabene kita bermain di gelandang itu kan bisa dikatakan kita itu yang membentuk permainan, kita yang mengatur permainan gitu. Nah, sejauh ini gitu dengan perombakan striker Semen Padang keluar masuk, kadang secara kebetulan kita dapat strikernya yang gila, yang keren gitu, tiba-tiba kita dapat itu yang yang agak sulit bersaing gitu. Dari sudut pandang seorang gelandang itu bagaimana menyikapinya? Ya kalau bagi saya semua pemain yang masuk itu sama ya. Sama ya. Kalau masuk ke tim Semen Padang, istilahnya tim profesional, berarti dia udah punya kualitas. Tinggal ini kata kuncinya ya. Pasti ya nggak mungkin lah pemain jelek itu, pasti bagus punya kualitas. Cuman mungkin di sini yang membedakan itu mungkin dalam kebutuhan main lagi mungkin bang. Kebutuhannya mungkin yang strikernya harus dalam formasi kayak gini. Mungkin pelatih butuh striker yang kayak gini, yang nanti main yang ini mungkin kayak gitu, itu aja. Tapi kalau kita melihat pada nuansa permainan, pasti ada momen kita enjoy kan, contoh seperti ini, saya tuh kalau duet dengan si A di gelandang saya lebih enjoy, lebih kebuka permainan. Sejauh ini tandem favorit untuk gelandang Rudi siapa itu? Kalau dari sekarang apa dari mulai ya selama berkarir, kita simpulkan selama berkarir. Kalau yang sekarang nanti kan ini belum main. Iya, mungkin kalau itu dulu ya Yu saya suka. Yu asik sama Yu. Kalau Yu di samping pengalamannya ya istilahnya dia bisa mengarahkan kita dalam main. Kalau Yu bagus, kalau sama Yu bagus. Kalau Rudi patronnya sebagai gelandang siapa? Maksudnya figur yang diidolakan gitu. Sayanya di gelandang saya pengen seperti ini. Schweinsteiger sama Toni Kroos saya suka. Senyum-senyum kameramen. Pakai baju Madrid. Saya suka lihat itu yang main. Kalau itu kalau main Schweini sama Toni Kroos ya. Kalau Schweinsteiger kan udah pensiun sekarang kan. Schweinsteiger keren itu. Schweinsteiger keren, Toni Kroos keren. Berarti tipikal-tipikalnya seperti itu ya. Tapi itu sana Minang Satu pasti juga menandai itu berupa karakter pemain Sumatera Barat, khusus kita di Lawang ini agak lebih stylish ya. Iya. Agak lebih mungkin saya karena ya. Mungkin saya merasa main juga bukan sama kayak Kroos nggak juga ya, sama mungkin saya sukanya arah-arah main ke situ. Sukanya kita. Ya, kalau saya nanti bilang sama kayak
Iniesta ini skill saya nggak bisa kayak gitu, nggak mungkin lah. Cuma tapi saya lebih suka gelandang yang passing itu, yang suka yang kualitasnya di passing itu saya suka. Iya. Passing. Gelandang apa ya? Toni Kroos ya. Toni Kroos saya suka sekali itu. Toni Kroos. Berarti tim favoritnya Real Madrid nih? Kalau tim favorit enggak juga. Kalau tim favorit tuh enggak itu juga. Mau tapi kalau saya lihat tim tuh kalau mainnya yang bagus. Kadang kalau Madrid istilahnya saya lihat main bagus, suka Madrid. Kalau lihat Barcelona lagi bagus, ya saya suka itu. Ya, istilahnya dijadikan pelajaran. Iya. Berarti kita lebih menilainya dari sisi enggak kayak fan itu saya enggak suka. Enggak suka gitu. Lebih logis katanya. Oh, sekarang ini bagus nih, ini kayak gini mainnya. Iya. Tapi kalau untuk gelandang lokal, Rudi penontonnya siapa? Tentang Indonesia gitu ya. Sukanya sekelas siapa? Kalau gelandang saya suka banyak juga yang saya suka dulu. Yang kalau yang lama-lama kayak Bang Eka suka, Eka Ramdhani. Eka Ramdhani suka. Keren ya. Ya. Eka Ramdhani suka main dulu tuh. Kalau yang senior dulu tuh siapa lagi tuh? Ya Eka tuh lah yang ya, istilahnya. Nah, saya kalau menyukai pemain tuh kan saya cobalah bisa kayak gini. Iya. Tapi kalau pemain sisi inspiratif. Kalau yang pemain bagus kan banyak kayak mungkin Bang Firman atau Bang Punario atau mungkin. Nampaknya kalau kita menyebut gelandang bagus, nama-nama yang tadi harus disebut terus. Banyak. Harus disebut ya. Iya. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Nah, dari 11 tahun main untuk SMM Padang, pertandingan paling sulit tinggi enggak? Main paling sulit itu lawan siapa dan siapa paling sulit untuk dikawal? Itu karena apa? Kalau main yang paling sulit tuh Bang, waktu lawan Bayangkara Bang. Kalau yang awak main ya? Bayangkara tahun? Lawan Bayangkara yang tahun 2006 balik. Sebelum degradasi pertama? Yang pas degradasi. Pas 2007 balik lawan Bayangkara. Tunjuk punya gelandang Evan Dimas, si Paulo kalau nggak salah, Paulo Sergio. Ingat dulu yang Bayangkara yang juara kalau nggak salah. Evan Dimas, Paulo Sergio tuh si di gelandang bertahan. Firman sempat tadi itu pas juara Bayangkara kan? Tapi Bang Firman waktu itu, kan? nah itu lah. Iya. Yang ingat waktu itu dulu yang payah tuh Evan Dimas, Paulo Sergio tuh lah. Payah macam. Paulo Sergio. Ya. Kalau Evan Dimas masih itu tidak payah benar. Kalau Paulo Sergio tuh main lihat ya. Kancang rancak, screening bolanya, individunya komplit ya. Komplit, bisa dikatakan komplit. Paulo Sergio tuh. Jadi kalau menghadapi situasi seperti itu tuh sempat nggak tersulut emosi? Gelandang lo jari pasti itu Bang, ke bawah. Pasti itu. Kalau lah banyak dilewat-lewat itu pengenal lah membaik orang sih. Selama main pernah nggak kartu merah anak? Kartu merah pernah. Alhamdulillah ada. Rahasia ya. Tapi kartu kuning tuh lihat. Kartu kuning ada. Kartu kuning bisa lah iya tuh. Tapi Lin tidak banyak-banyak. Jadi pas lawan Paulo Sergio itu pikiran lalu lari, dapat bola payah, screening bola rancak. Keren ya. Berarti kan dapat pelajaran dari itu. Berarti untuk awak nang mudah-mudahan nanti ketik ini kan dia jadi gelandang kok apa sih persiapan paling nomor satu harus punya gelandang itu pun? Yang pertama kondisi. Kalau skill rancak, teknik rancak, kondisi nak dua sama. Habis sama. Yang mau putari kawan panjang sudah. Kondisi. Cuma kalau kondisi terutama untuk gelandang ya Bang. Iya. Istilahnya di gelandang itu kan lebih mungkin kalau untuk daya tahan di gelandang itu termasuk yang
Perlu harus kuat ya, harus Ya, kuat. rotasinya Turun naik main tadi. Mungkin itulah gelandang. Kalau skill wak biasa, daya tahan rancak masih bisa ditutup-tutup estek-estek. Iya. Tapi kalau skill rancak, daya tahan endurance gue perlu ya, endurance gue yang ya, perlu. kadang main 10 menit, awal lah panik lah latihan, lain lah bisa lah memang. Nah, momen terindah kalau nampak dia itu lah jangan lihat ini kan sih dulu. Momen terindah selama di Semen Padang dan di Rasa nama. Kalau yang momen terindah tuh mungkin yang pas juara yang lolos ke AFC. Cuma itu Yang awak terganjal di East Bengal itu ya. kurangnya awak belum terlalu kontribusi belum terlalu banyak ke tim lah dah. Tapi tampil kan. Tampil cuma mungkin sebagai pengganti banyak. Kalau di ketuaan inti mungkin cuma bara 3 atau 4 Pakai tuh lawan East Bengal itu tuh. yang AFC main S Bengal di S Bengal Yang di Indianya. main, yang di Padang enggak main. Tidak main ya. Nggak main. Yang kalah 1-0 di India tuh main. Main. Waktu itu gelandang Waktu itu gelandang Mofu, Yu, Tawak. Main. tapi keren loh Semen waktu itu. Kalau tim tuh Keren. ya bisa dikatakan itu yang rancak. Sepanjang masa lo lah ya. Tim. Pokoknya di dia gelo kesempatan bagi Tim. best 11 sepanjang masa Semen Tim Padang. yang rancak. Yang kami pun sebagai penonton kami menikmati, Ya, appreciate tim banget. kalau yang bisa dikatakan komplit, nah itu. Padahal tuh waktu itu timnya enggak terlalu banyak ada tuh bang. Enggak ya? Enggak terlalu banyak, cuma Padu. mungkin Jadi padu ya. timnya jumlahnya enggak terlalu banyak, cuma mungkin itulah kompak lah istilahnya. Rasul di Balian awal ya enggak ke zaman itu ya. Mudah-mudahan nak habis weh. Itulah kalau di Tinggal ngengek lalu. yang itu tuh Ya, nama Bali aja betul Iya. dia Bilo. cuma kalau yang pas lagi main tuh ya yang pas yang Piala Sudirman yang lawan Borneo. Nombor nih. Itu ya. Soalnya adalah kontribusi Man of untuk the match itu. Nah. membawa tim ke itu ada Iya. kontribusi. Lele tekan-tekan aja Iya. gitu. Itulah tuh. Kalau Tempat yang di headline itu. momen yang itunya ya itulah. Momen-momen Walaupun terindah. mungkin ya di final wak kurang rasaki kan. Ya itulah yang semifinal itulah tuh yang Artinya ketika berbicara Semen Padang, mereka di barisan supporter pun, barisan penonton untuk memang awan akan bisa meninggal nomor 7 hari. Tagai nomor 7 gue diparkir, karena lama nomor 7 aja. itulah tuh. Mudah-mudahan lah. Mm-mm. Berarti kita barang, nah, dia bisa kalau mempunyai pensiun adalah semacam tribut estate kan. Nah, mudah-mudahan. Berawal match. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau lain. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, 11 tahun berkarir di Semen Padang dan telah menikmati pahit manisnya sebagai pemain bola gitu. Banyaklah diraih segala macam. Sia orang yang paling berpengaruh membentuk seorang Rudio gitu. Karena dulu sebelum masuk Semen Padang tentu tidak Medeko Kaliberella. Tibo dalam Semen Padang menjadi Medeko Kaliberella. Kalau yang paling berpengaruh Pak Haji Sotman. Pak Haji ya. Pak Haji walaupun cuma beliau masih ada waktu itu melatih semusim. Habis itu jadi direktur teknik. Cuma apa tuh acuk aja masukan atau Berarti ada mana pendekatan saya- personalnya. Iya. Iya. Kadang ditelepon, Hmm. kadang latihan ndak kurang itu. Kau yang teleponnya tuh? Mbak latihan kayak itu. Main sama dia itu. Jadi istilahnya Tapi sebagai pemain kan dari dia pelatih sama dia itu banggalan aja perhatian yang mana gitu. Wak, istilahnya mental lah. Itu istilahnya. Oh, bapak kok lagi perhatian kau. Lagi Selalu tak mencelik berarti sisi lagi nak positif, ya, kan? lagi dia perhatian. Pernah malah di usia kayak pasnya malah pas apa jadi pelatih pernah di usia tuh. Usia apa kau? Mungkin entah awak marasu mungkin kalau awak marasu lah ndak lagi serius mah. Kalau mungkin di apa tuh mungkin nampak kurang seriusnya. Suruh keluar. Keluar.
Latihan. Latihan keluar suruh pulang. Pulang apa? Keluar, ya? pulang aja. Keluar saja lah. Nggak lo tanya orang. Kalau lo nanya. Nah, dia tanya orang keluar lah. Keluar habis itu ke latihan pikir-pikir. Alah salah ada. Alah ke latihan kok. Awak petang akan isi ya. Pikir-pikir sambil tukar baju habis sholat asar. Tiba Bang Zul Karnain yang pelatih kiper. Tuang, panggil Pak ke lapangan. Wih, panggil. Jadi bang, iya bang. Pergi ke lapangan. Apa? Lain latihan nang. Dewak li pakai baju nampak. Lain latihan. Ayo Pak. Engkau kok ngambuk lang aja. Engkau kok berang lang ke Pak, nyawa ngambuk lang. Awak tu langsung lah. Anda ada apa? Lain latihan. Ayah latihan lagi sepatunya. Latihan. Kalau itu, ya mungkin kalau pengaruh itu, pengaruh itu Pak yang kadang mungkin ya Pak Haji, Pak Suat. Dengan tidak mengecilkan. Yang pelatih Pak Bang Nil yang lagi kesempatan. Habis itu Pak Jab yang kalau lagi kesempatan inti itu waktu dek Pak Jab yang pas kompetisi dibagi dua tuh bang. Yang Pak Jab pindah ke Mubang udah minta anak. Enggak ada dah. Satu Pak. Muah lah mah lagu muah tu. Dia dari Padang juga. Bang Wel juga kadangnya pengaruh itu. Banyak berarti. Oke, sebelum itu best starting 11 versi one man one club. Paling berhak Rudi menyampaikan 11 starting 11 terbaik dan sampai paling lama kan sampai gini. Iya. Selain Neki kan. Kiper. Candia. Kanan Bang Hengki, kiri Novan, tengah Pak B, kandang Yumofu. Berorang back tadi baru. Back 3 baru. Pak B. Seseorang lagi stopper saya. Kalau awak dulu suka Bang Udin, Safrudin, cuma Bang Udin tak ada Bang Udin. Masih ada Bang Safrudin. Bang Udin, cuma abang tu dek cedera. Jangan ada cedera. Kalau belakang awak suka rancak. Zero komunikasi. Ya, bukan yang lainnya nak rancak, tapi awak suka abang tu. Kalau masalah suku itu kan relatif. Iya. Tidak bisa dipesona. Awak suka Bang Udin. Tengah Mofu, Yu. Wajib. Kalau awak mungkin itu kiri Maulana. Ustaz Maulana. Saya. Kanan Kakak Eli. Terakhir Edu. Berarti lah. Sama Ferdinand. Kalau nak masuk awak Ferdinand. Tapi kalau awak masuk tindak Ferdinand lah. Ferdinand ya. Tidak Sinaga ya. Sinaga suka. Aku pun suka. Yang fighter istilahnya. Tuh. Main yang mainan Jawa hati itu nampaknya. Main yang istilahnya totalitas. Perlu dicontoh. Ferdinand suka. Di masa beliau main live kostumnya pakai. Iya. Yang pasti memberikan pengaruh itu. Apa harapan kamu kuat? Kalau harapan kamu kuat yang istilahnya target wak, kalau bisa ya sebelum wak mungkin tidak main bola lah saya Padang sampai bilo rencana main bola. Kalau target ya nak dua bang cuma sampai baradi pakai kurang. Berarti aku saja ya. Nothing tulus kalau masih dibutuhkan. Tapi kalau nak dibutuhkan lah, wak lihat masih bisa pun tak. Kalau masih bisa wak main cari tim, kalau enggak lah. Kalau cari tim berarti enggak pensiun di Senam Padang. Itulah. Ba'ala rasaki ko nak tahu lah tabak Aisyah. Kalau nionyo mungkin ya di Padang tadi. Cuma kalau
Bisa. Wak kan tak tahu bak-baknya isu. Bisa wak promosi kan. Bisa. Yang target wak kalau bisa ya sebelum itu Semen Padang ku balik ke Liga 1. Iya. Jadi kalaupun karir wak berakhir, awak lah mantan Semen Padang pada itu. tampek selayaknya kan. Walaupun wak mungkin lah ya lolos lah Semen Padang, mungkin wak ndak dipakai mungkin. Biarlah. Yang penting Semen Padang ku lah di situ. Piku ya cinta nan sebenarnya, weh. Iya, mungkin lah. Asa dia sana asa dak Awak juga ada adalah masalah. ya, awak dek lah itu di Padang lah itu. Mungkin Iya. dulu dari KT wak tahunya Semen Padang. Iya, betul, Dulu itu. Soalnya dulu ada Om emang pernah lo di Semen Padang, Sabanta. Ada Nofrius namanya, cuma Sabanta. Sabanta. Tapi awak Yang rombongan Bang Welnya dulu. Oh, rombongan legend ya. Cuma itulah. Emang lah Semen Padang sih. Alhamdulillah. Iya. Kinilah sebaleh tahun. Apakah Sebaleh. menjadi 2 baleh, 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh itu masih misteri. Alah. Masih misteri. Iya. Tapi nando awak mudah-mudahan Rudi bisa sehat selalu, bisa Amin. membantu Semen Padang, Iya. istri sehat, anak sehat. Alhamdulillah. Itu keberkahan melihat Iya, iya. anak-anak. Bisa membawa Semen Padang kembali ke Liga 1. Liga 1. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Lah minum teh tadi. Dapat kue rayolo tadi. Lah tekalo. Pesan rayo ke rumah. Dek malam pagi tadi. Iya, malam pe. Tidak ada. Selesai kan Jawa tidak. Kepada Odon sana desa bola Minang 1, terima kasih banyak nanalah menonton, nanalah setia jo kami. Mohon maaf apabila sepanjang kita bercerita tadi ya. Iya Bang. Ada nanti singgung tuh segala macamnya. Ndaklah dah makasih lah seperti itu. Kita berbagi di siko mudah-mudahan ke depan sepak bola Indonesia khususnya awak di Sumatera Barat bisa berkembang lebih baik. Amin ya benar-benar. Kembali kepada posisi dan seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.